bisa menghasilkan beberapa miliar rupiah. Tapi mohon maaf ya, Pak ya, tadi saya itu sebetulnya pas di sekolah itu rijik di taman. Kebetulan saya dapat telepon dari Bapak Sumelang. Acaranya dimundurkan. Maju jam 11, mundur jam 9. Tidak tahu saya karena di sana sulit sinyal. Dan kebetulan Bapak kebagian ceramah agama. Waduh Pak, kebetulan yang macam ini. Saya kebetulan PGRI warisan nih. Tapi lengannya pendek, tapi kesai di bawah double. Bukan? Double. Ada yang ngomong amplop. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ngaji nggih. Maka ada buka kitab pen ada ngaji. Halaman 11. Langsung buka halaman 11. Buatan ceramah niki ngaji. Repot hidup orang saya itu mau panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi utawi bab kang kaping 4 fi fadilatis sholati iku mertelake ing dalem kautamaane sholawat marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanceng semua sahabat. Baca nama depo deh. Qala di qobak sahabat di sapa setengah sahabat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tasmin. Orang yang baca sholawat 1 kali dibalas dengan 10 kali lipat sholawat. Ini sahabat tanya kepada Rasulullah. Nah, tanyanya begini. Sallallahu ashran liman sab'a alaika marratan wahidatan. Apakah Allah itu memberi kamu kata di bahasa Indonesia. Sholat paling sholawat Allah sallallahu ashran ing 10 liman maring wong. Sholat kang maca sholawat sapa wong alaika ing atase sira Kanjeng Nabi Muhammad marratan kelawan ambal wahidatan sepisan. Apakah Allah akan memberikan balasan kepada orang yang membaca sholawat kepada engkau 1 kali sholawat dengan balasan 10 kali lipat? Hal dzalika liman kana hadirul qalbi. Hal dzalika ana ta utawi mengkono 10 kali lipat walesan sholawat sepisan kanggone wong sing maca liman iku kanggo wong kana kang ana sapa man hadirul qalbi iku ngadirake atine. Apakah pahala 10 kali lipat itu pahala untuk orang yang membaca sholawat 1 kali tapi hatinya hadir, orang ngelamun lek omah ono gombal guru di entasi. Apa hadir lesannya bersolawat, hatinya nyambung. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri rahmat takdir kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu hatinya. Apakah untuk orang itu? Maka jawab Nabi, qala jawab sapa Kanjeng Nabi Muhammad, la ora bal balik wa utawi ashron walasan 10 kali lipat dibuli musallin alayya. Iku kaduwe saben-saben wong sing maca selawat alayya ing atase ingsun wa fidin kang tadi. Lupa baca selawat lisannya, hatinya lupa, enggak ingat, ngelamun. Pas lesan baca sholawat, hati ingat DPP belum cair. Pahala 10, tetap 10 pahalanya. Inilah keistimewaan sholat. Luar biasa. Belum selesai, 10 kali lipat belum selesai. Wa yu'tihillahu lan paring hu ing wong sing maca sholawat tapi lali Allah sapa Allah paring amsalal jibali ing sepadane gunung ganjaran. Gedene sepadane gunung. Wal malaikatu utawi para malaikat tad'u iku padha donga saka malaikat lahu maring wong sing maca selawat tapi lali atine. Wa tastaghfiru lan jarone sepura saka malaikat lahu maring wong sing lali atine nalika maca selawat. Luar biasa selawat. Kalau zikir-zikir yang lain ketika dibaca tanpa hadir hatinya nggak diterima. Contoh, astagfirullahaladzim, zikir. Tapi ketika hatinya tidak nyambung, tidak paham dengan apa yang dikatakan,
Tapi sholawat, khusus sholawat, keutamaannya dibaca oleh orang yang lupa sekalipun itu tetap bernilai pahala. Luar biasa tidak? Allahumma sholli ala Muhammad. 10 kali lipat sudah kayak itu tadi. Makanya harus bersemangat dalam bersolawat. Wa amma idza kana dan anapun tatkala ono sapa wong sing maca selawat hadirul qalbi iku hadir atine. Atine melek, atine sadar ketika baca selawat, waqtas sholati ing dalem wektune maca selawat alaya ing atase ingsun. Fala ya'lam moko ora weruh qadra dalika ing ukurane ganjarane sholawate wong sing atine hadir nalika maca selawat illallah kejaba Gusti Allah. Ketika hatinya hadir, baca apa tadi? Ya Habibi ya Muhammad ya Allah. Artine napa niku, Bu? Mbok. Wonten sing sabar. Salah. Ya Habibi wahai kekasihku ya Muhammad wahai Muhammad. Kan itu artinya. Ketika lisan mengatakan itu hatinya nyaut. Wahai kekasihku Muhammad. Berarti kan kita mau kekasih. Dan kekasih kan selalu dieling-eling ya. Tangi turu ingat kakak. Mau makan ingat. Habis makan ingat. Di mana-mana ingat. Kekasih. Di sekolah ingat. Selalu diingat, itu namanya kekasih. Maka dimanapun kita harus bersolat. Sebuah pertanyaan. Kalau ini ceramah ini, kalau tadi baca kitab, sekarang baru ceramah. Bagaimana hukum membaca selawat? Wajib, sunnah, makruh atau haram? Jawabannya? Jawabannya wajib. Kewajibannya bukan fardu kifayah, tapi wajib ain. Setiap insan yang beriman wajib membaca sholawat secara individu minimal sehari semalam sebanyak 10 kali. Tapi Bapak Ibu tak usah khawatir meninggalkan 10 sholawat, cukup kerjakan sholat 5 waktu. Ibu sudah selesai dari kewajiban membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap sholat kita ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Muhammad, kan begitu. Apalagi ditambah sholat sunnah, mantap. Oke, maka jangan tinggalkan sholat. Sanggup? Setuju? Siap? Ya. Akhir. Allahu Akbar. Udah mau pulang. 5 menit berlalu. Halaman 28. Karena sahabat buktikan aja. Kalau saya ceramah tak usah halaman 28 langsung saja. Ini kan ngaji. Nah, ini bukan kitab putih, ini kitab kuning. Al-babus sabi'u utawi bab kang kaping sapi iki lho. Oh itu. Utawi bab kang kaping utawi bab kang kaping 17. Al-babus sabi'a asyar utawi bab kang kaping 17 fadilatis shadaqati iku mertelakake ing dalem keutamaane sedekah. Seperti tadi PGRI punya hajat ingin membangun rumahnya sendiri. Kalau saya jadi GDT, maka saya berani nyumbang 10% dari gaji pokok saya. Yang PNS berani? 1 bulan. GDT coba tanya GDT. Ada GDT-nya kan di sini? Ada. GDT berani nggak bayar 10% dari gaji pokoknya? Berani. Berani. PNS. PNS berani nggak bayar sedekah 10% dari gaji pokoknya? Berani. Mantap. Kompak yang belum PAI aja. Anak aku di sini. Tapi saya kira tidak. Saya kira tidak. Kenapa? Karena PGRI itu kan rumah kita bersama. Maka kalau saya andai itu saya melamun
Saya yakin Bapak itu tidak akan keberatan dengan uang 1 juta demi membangun gedung PGRI. Kenapa? Karena PGRI itu termasuk rumah sendiri. Kalau mau bangun rumah sendiri saja masih keberatan, bagaimana mau sejahtera hidup di akhirat? Betul? Kalau betul ya nanti nyumbangnya minimal 1 juta. Ada berapa guru PNS sekecamatan Bidang apa? 150 juta belum ditambah 10% dari gaji pokok itu. Saya yakin GTT juga akan ikhlas, entah tapi berapa nominalnya nggak tahu juga. Tapi saya yakin pasti nyumbang. Pasti. Tapi yang minimal 1 juta. Kalau lebih dari itu, luar biasa. Tapi saya yakin ada yang lebih dari 1 juta itu. Saya yakin. Bagi mereka yang mengharapkan ridha Allah dan ingin anak-anaknya menjadi anak yang baik. Kenapa? Karena rumahnya sendiri dibangun. Sedekah kita paling itu kalau yang baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu utawi sedekah tabuddu iku isono la apa sedekah al-bara'ah ing poncoboyo. Ngerti poncoboyo? Barak, belai, coba termasuk corona bisa ditolak dengan sedekah. Nah, Islam menyikapi corona tidak terlalu takut juga tidak terlalu berani, biasa-biasa saja karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah bukan milik corona. Tapi walaupun seperti itu jangan berani-berani. Kalau suruh pakai masker tetap pakai masker. Bukan saya nggak tahu. Saya tetap bawa antisipasi takut ketemu polisi di jalan. Kenapa? Karena nanti ditilang. Tapi kebetulan karena tadi sudah disebutkan Pak Kiai, jadi maskernya berbeda dengan yang lain. Tetap ngaji, sandi tangguh lawan COVID-19. Beda. Kalau penyakit bukan ada tulisannya, tapi ada tulisannya. Tetap ngajar, guru tangguh lawan COVID-19. Begitu. Bawa masker saya bawa, takut kena timah. 1, sedekah itu bisa menolak keburukan, bala, cobaan, musibah. Bisa itu. Tapi harus dengan keyakinan. Lah orang yakin, aku kok kancak ratu ai. Yang kedua, apa ya? Waktu tawilu lagi sondawaake opo sedekah al umrah ing umur. Anggek sih mana sange semuanya. Ya, ini umur aja. Maka sedekah itu bisa memanjangkan umur, Bu. Bisa memanjangkan umur. Percaya tidak, Bu? Percaya. Ini kisah jauh Kanjeng Nabi Muhammad, bukan saya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kalau saya bicara mungkin itu agak ragu, tapi ini Nabi dalam rangka memperingati Maulid Nabi dengan tema apa tema Nabi? Tidak aku tidak tahu. Menguatkan menjalin ukhuwah insaniyah melalui peringatan Maulid Nabi, menjalin ukhuwah waqtasimu bihablillah. Jadi harus menjalin persatuan dan kesatuan. Apalagi urusan makan, ini harus kompak. Masih kurang. Oke. Ya, dengan peringatan Maulid Nabi seperti ini, setelah tidak langsung tercipta silaturahmi. Yang lama saya tidak ketemu, saya datang kemudian menyapa, assalamualaikum ibu-ibu. Luar biasa saya senang. Ketemu teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah luar biasa senang. Ketemu bapak korbit, bapak pengawas, terjadilah silaturahmi. Walaupun silaturahmi itu belum ketemu berapa jumlah faedahnya, tapi silaturahmi itu memang diperintah oleh Allah. Silaturahmi diperintah, cuman dibungkus dalam momen Maulid. Nggak usah dengarkan orang yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Nah, kita di sini kan silaturahmi. Adapun dibungkus dengan bungkus apa tak masalah, yang penting isinya. Oke.
Kalau saya ketik isinya amplop mah ada masalah. Tas saya bawa, kan begitu. Yang penting isinya halaman 28 sudah, halaman 31. Cuman sedikit-sedikit aja, hampir selesai Pak. Hampir terakhir. Halaman 31. Masih kuat Bu? Kuat. Bapak? Kuat. Alhamdulillah. Al-babut tasi'a syara utawi bab 19 fi fadilatid du'ai iku mertelaake ing dalem kautamaane donga. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tasmin tadi, bahwa di situ tadi itu termasuk nasionalismenya tinggi, sehingga semuanya ikut berpartisipasi walaupun tidak langsung, tapi dalam bentuk menghormati, artinya tidak mencegah, toleransi beragama, silahkan orang Islam bermaulid, tapi kita nggak ikut, bukan begitu, mempersilahkan saja, silahkan, kan begitu. Indonesia memang terkenal dengan semboyan toleran, Bhinneka Tunggal, kayak orang sekolah, ini kayak bunga saja. Tapi Bhinneka Tunggal Ika, Pak Yusuf kok gak mau turun ada? Ini Pak Kiai gak mau diakui. Pak Kiai harus nggak Pak Kiai? Mana saya? Sama-sama Kiai harus saling menghormati, harus saling membela. Bhinneka Tunggal Ika, toleransi di Indonesia dibungkus dengan Bhinneka Tunggal Ika. Islam juga punya lakum dinukum tekku ya tekku, tekku ya tekmu. Kalau kembali tekku ya tekmu, tekmu ya tekku, rusak alam semesta kalau seperti itu, betul? Iya. Betul lah Bu? Kalau ibu masih belum percaya nanti bisa dibuktikan. Kalau nggak rusak nanti ke rumah saya. Bom saya sekalian. Pasti rusak Bu. Lakum dinukum. Jadi ya milikku ya milikmu. Ya milikku ya milikmu. Silahkan dewek. Tapi harus tetap dalam NKR karena kita orang Indonesia, persatuan dan kesatuan harus tetap. Wakil presidennya lo ganti kayak gini ya. Aduh, ini ini bang ini sama Pak Korwin di Arab ini nggak jadi masalah itu. Langsung ambil satu aja. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu diya sira kabeh wong Islam da'watal mazlumi ing dungane wong kang den aniaya wa ing kana senajan wong mazlum kafiron iku kafir. Percaya enggak Bu? Percaya enggak? Ini Nabi yang bersabda, "Hei wong Islam, wedya sampean kabeh nang dungane wong dolim senajan wong sing sampean dolimi wong kafir." Artinya tetap hormati orang kafir, lindungi orang kafir selama mereka tidak memerangi kita. Wajib hukumnya. Maka orang yang menganiaya orang kafir yang tidak memerangi kita, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang menganiaya orang kafir, maka siap-siap untuk pesan tempat di neraka. Kalau orang kafirnya enggak memerangi kita, maka sebetulnya Islam itu indah. Kalau kita mendengar di sana ada gereja dibom, belum sempat ngaji ke Pak Kiai, sehingga gereja dibom. Kalau sempat ngaji ke rumah saya, bawa gula 3 kilo, insya Allah nggak jadi itu ke bom apa namanya gereja. Kenapa? Karena tahu ternyata Nabi Muhammad memang berpesan jangan sampai mengganggu orang kafir selama orang kafir tidak mengganggu. Kan begitu. Indah kan? Cocok Islam ada di Indonesia. Lanjut halaman 50 terakhir.
Paling akhir. Itu tambahannya apa? Pas, enggak salah. Tahun 50 ini apa ya? 58, 54. Sama-sama orang Indonesia, walaupun kafir tidak boleh. Apalagi di sekolah nanti di ya. Halaman 50 ini paling banyak. Al-babul hadi wa salasuna utawi iki bab 31. Oh, luar biasa ngaji di sini. Setelah bab 1 langsung bab 31. Fi fadilati tarbiyatil aulad iku mendelakake ing dalem kautamaane didik akhlak maring pira-pira anak. Itu tugas kula jenengan. Tadi yang disebutkan pendidikan karakter. Orang semayanan. Nek kebetulan kitab ini memang ada di tas saya selama bulan Maulid. Kebetulan saya ngisi rutinan. Memang setiap bulan saya ngisi rutinan. Kebetulan kitabnya ada di dalam tas saya. Ketika saya berangkat sekolah, ikutlah si kitab sama si berzinjiknya. Ketika saya ditelepon sama kepala sekolah suruh ngisi, ya langsung aja. Ini memang sudah ditakdirkan dari sana. Andai nggak bawa kitab, bingung yang mau bicara. Ini mau ceramah, masa nyeramai buku. Tapi kalau baca kitab, bebas membaca kitab. Paling nanti kesalahan yang paling fatal ketika salah membacanya nanti diperbaikan begitu. Dan tadi nggak ada yang komplain berarti kan benar bacanya. Ayah nggak iso. Di tarbiyatil aulad. Tarbiyah itu lebih condong, lebih cenderung kepada pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Satu saja. Akrimu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu mulia sapa sira kabeh auladakum ing anane sira kabeh, baik anak secara biologis atau anak non biologis. Harus dimuliakan, Bu. Jangan suka-suka ibu-ibu itu biasanya parah. Anaknya langsung dihadi. Allah saja nggak berani menghukum anak kecil yang belum balik, nggak berani. Walaupun anak kecil berbuat dosa, kesalahan fatal sekalipun, Allah nggak berani menyiksa. Kenapa kok ibu yang sama-sama makhluk kok berani, bapak kok berani, cewek namanya, umpamanya. Tapi seharusnya didoakan, dibimbing dengan mau'izatul. Ini kan setiap hari mau'izatul hasanah, ada mau'izatul hasanah, ya harusnya diberi mau'izatul hasanah. Nggak boleh akrimu, suruh muliakan anakmu. Nanti lanjut babnya. Wa asinu lan bagus sapa sira kabeh ada bahum ing tata kramane pira-pira aulad. Tugas kita berarti menurut pandangan Nabi Muhammad tugasnya mendidik karakter dan memperbaiki karakternya. Artinya nandur terus ngopeni, orang nandur terus ditinggal. Siapa sih nggak nyiram? Kita ini kan pakai celetong ya, Bu. Oke. Guru itu celetong, Bu. Guru itu aslinya celetong. Sing nandur bapak ibu, dek oma. Tapi dek oma biru nih celetong sing disalahkan. Sekolah dek kunci. Tapi dek oma apinya sing nandur ya. Anak sapa kok cek pintere ya Allah. Kulo pikir-pikir tak pikir-pikir kok suwe-suwe. Aku iki dadi guru kok koyo celetong sing. Sing nandur bapak ibunya di rumah, sing rabuk kula jenengan dia dirabuk. Cek subur. Bapak ibunya di rumah sudah mengajari bicara. Terus kita melatih di sekolah. Namanya kompetensi dasar. Ya. Nah, guru kan harus tahu. Kompetensi guru memang harus memiliki berapa kompetensi? 4 kompetensi. Pertama kompetensi pedagogik. Yang kedua kepribadian. Kok apa? Tak apalnya dhisik tak dolongi ceramah. Ya biar tahu PLPG. PLPG tahu dikai tak waca lah kok apa iki. Kepribadian. Sabun tak usah dibahas itu. Engko jago ke apa profesional terakhir sosial. Mau tak apalnya dhisik nanti ceramah. Amplop kalau orang. Bismillahirrahmanirrahim.
terakhir waqala lantawu ya Muhammad, itu sahabat Jibril, malaikat Jibril itu turun. Malah ini ceritanya begini awalnya. Sayyidina Hasan dan Husain ketika Nabi Muhammad kumpul-kumpul ngoten iki cerita, Sayyidina Hasan Husain itu gendong. Saking sayangnya sama si kakek gendong itu. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, anakku turunlah mojono nih. Sayyidina Hasan mendengar, langsung berdiri menghadap. Karena Sayyidina Hasan dan Husain itu sangat takut kepada Sayyidina Ali ayahnya, kemudian turunlah mereka berdua. Setelah turun, ditanya sama Nabi Muhammad, anakku kenapa engkau turun? Saya takut kepada bapakku. Kepada saya takut dipanggilnya Sayyidina Ali. Orang oleh sampai ngejadi-ngejadi ngono iku, dibentak-bentak dikepuk orang oleh. Kemudian turun malaikat Jibril. Bahwa kala tahu sapa malaikat Jibril ya Muhammad, hei Muhammad, al-haqqu tarikan bener. Ya qulu ujluk aliyah yu'adzibuhuma wa ashbahu awladakum wa ahsinu asma'ahum wa tayyibu abadanahum wa tarzuqu syafa'atahum. Falamma sami'a dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wis diperingati ngene iku sajane aja ngono ali, aja ngono. Ya apa? Ya kok didik anak iku ngekek jeneng sing apik, ngekek rezeki sing apik. Terus Nabi bersabda setelah dapat kalimat peringatan itu dari malaikat Jibril, qala ya masyarul muslimin, golongan wong Islam, man utawi sapane wong razaqo kang paling rezeki hu ing man Allah subhanahu wa ta'ala biwaladin kelawan putra, fa alaihi moko wajib ing ngatasi wong sing entuk rezeki berupa anak bitakdibihi kelawan mulang tata krama wa ta'limihi lan mulang pengetahuan ilmu intelektual. Kalau selama ini kesuksesan seseorang diukur dari intelektualnya, bagaimana percakapannya, bagaimana keterampilannya, bagaimana cara berhitungnya, tapi ternyata semua itu dikalahkan dengan karakter. Masih wis pintar dan korupsi ini si akeh-akehan, apa gunanya? Kan apa? Karena kalau intelek udah pangkat luar biasa, S-nya sudah diborong habis, yang lain nggak kebagian. Tapi kalau masih nggak punya karakter kan korupsi. Tapi kalau karakternya bagus, baik kan nggak berani korupsi. Itu yang terjadi di luar Indonesia nggak ada yang ngaku. Kalau ngaku penuh penjara. Ada bagi korupsi kenyamanan saja. Wa ta'limihi berarti ilmu intelektual. Yang didahulukan itu jiwanya, mari rohaninya, intelektual. Fa innaman alima waladahu adabahu razaqallahu syafa'atahu. Utawi sapane wong alima kang mulang sapa wong waladahu ing anake wong, wa adabahu lan mulang tata krama sapa wong ing anake, razaqahullah maka Allah paring rezeki ing wong cinta syafa'atahu ing pitulungi oleh nulungi anak. Anak bisa memberikan syafaat kalau orang tuanya itu mulang anaknya pertama dengan akhlak, yang kedua dengan ilmu intelektual. Wa man la sampai wong tarakakan ninggal sapa wong waladahu ing anake wong jahilan, ninggal dalam keadaan jahil, bodoh, orang ngerti haram halal, orang ngerti bagus buruk, karena moko ono kullu dzambin apa sekabeh dosa amalahu kang ngamalno sapa anak ing dosa alaihi iku tetep ing atase wong tuane. Lek duwe anak kok ditinggal anaknya sehingga terlantar, enggak punya pendidikan karakter intelektual, bodoh sampai sering melakukan dosa, maka sebanyak dosa dilakukan anaknya, orang tuanya yang menanggungnya. Makanya kiai biasanya cerita, ono wong tua sing berkusur ke ora sida digandoli anake. Akhirnya anak yang mlebu surga, wong tuane mlebu neraka. Padahal di dunia yang ahli ibadah itu wong tuane, anaknya ahli maksiat. Maka kita sebagai guru kadang juga belum sempat memikirkan anak-anak. Kalau hari ini zaman-zaman kekinian yang banyak dikejar kan urusan intelektual,
materi berapa harus didapat setelah lulus sekolah, bukan bagaimana anakku berkarakter setelah lulus sekolah. Makanya kadang heran, kenapa ketika TK masih enak ditoto, SD, SMP, SMA, mahasiswa brutal. Ini ilmu manfaat apa laknat? Laknat. Seharusnya kalau ilmu manfaat barokah, semakin tinggi tingkat sekolahnya, semakin tunduk. Maka orang Madura punya kiasan kun padian wala takun bakisan. Jadilah engkau seperti padi, jangan jadi seperti pakis. Kalau padi semakin tua semakin menunduk, hormat takdim kepada yang lebih tua. Kalau pakis, kalau masih TK saja oke. Tapi kalau sudah besar, wah, namanya pakis. Karakter pakis. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Biasanya gitu. Oke. Ini masih banyak tentang anak. Makanya Bapak Ibu guru dan kita semua yang sebagai guru harus meningkatkan kompetensi kepribadian. Sabar. Harus sabar. Kalau ada yang nakal, bacakan sholawat aliyah saja bagi yang muslim. Bacalah sholawat. Nah, setelah baca sholawat panggil. Tidak boleh seperti itu dan seterusnya. Dengan mau'izatul hasanah. Maka akrimu auladakum fa inna karamatal aulad satrun minan nar. Maka muliakanlah anak-anakmu, sesungguhnya memuliakan anak-anakmu itu merupakan apa itu? Tameng itu apa? Perisai dari api neraka. Maka di sekolah sebetulnya guru itu banyak peluang mendapatkan perisai dari api neraka dengan memuliakan anak. Karena Allah saja nggak berani menghukum 3 golongan. Pertama anak kecil yang belum balik, kedua orang gila, ketiga orang yang lupa. Nggak berani menyiksa Allah. Artinya Allah tidak mau menyiksa orang-orang itu. Mereka orang-orang yang bebas. Tapi kita sebagai guru wajib mengarahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Sampun ngantuk sudah waktunya makan. Kita tutup itu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli sayyidina Muhammad li badarin huda mutammam. Allahumma shalli ala Muhammad nazali urdi mutayyam. Allahumma shalli ala Allahumma
محمد في الآخرين وصلى وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلى وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلى وسلم على سيدنا محمد في قرة وحيين وصلى وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ محاسبنا محمد من التحية والسلامة وجزي على قدر ما جزيت نبيا عن أمته وآتي وسيلة الفضيلة واشرف درجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا إياهم ممن يستوجب الشفاعة ويرتدي به من أن رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السبيل النهدي القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا من ذيل حرمته واحشرنا ولا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدح ونصرته وأحينا متمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه من قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركة لباس العز والتكريم واسقنا بجهاره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومستعفا وأبوينا من الجنة الغرفا والحقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وبه الأطهار وأصحاب الأخيار. كفر عنا الذنوب والأوزار كفر عنا الذنوب والأوزار كفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله واحفظنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. اللهم طول أعمارنا اللهم بارك أعمارنا وصحح أجسادنا وقوي إيماننا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا وختم لنا من كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وتلاميذنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا باعث وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا وختم لك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rikono para manusa ninggalaké alam dunya
banjur pegot amal sira kejaba telung perkara maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim sabisan amal jariyah kanthi ikhlas sing manah langgar masjid lan madrasah kanggo ngaji bocah-bocah maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim dening kang kaping pindhone ilmu ana manfaate manfaat go awake dhewe lan dipular-pularake maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim nomor telu duwe putra gelem dungake wong tuwa bisa ngentengake dosa nalika wong tuwa seda maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu dan baca dulu. Ya Bapak Ibu, ini kami sampaikan kami mewakili dari SDN